Halo, kembali lagi di channel gua bersama gua sendiri, Bung Harpa ya. Dan ini gua udah 2 hari, satu hari atau 2 hari absen ya. Cuman seperti janji gua setelah waktu itu dulu gua sempet off 1,5 bulan, yang memang karena ya satu udah ada lain hal dan sibuk. Gua ada janji setelah itu gue usahakan paling lama 2-3 hari lah, paling lama gue akan selalu update ya. Jadi terakhir ini gue update videonya soal Marco Simic ya. Dan memang sudah ada bantahan dari Persija bahwa apa yang dikatakan Marco Simic tidak sepenuhnya benar. Nah, ini sedikit sebelum gue nanti akan ke topik, pelajaran bahwa dalam etika jurnalisme itu ada namanya cover both story. Jadi harus diberikan kesempatan kepada dua pihak itu untuk memberikan hak jawab ya. Dan memang dalam sebuah kejadian selalu pasti ada gray areanya ya. Jadi intinya ada versi yang setengah benar kiri, setengah benar kanan. Jadi kita akan lihat sampai di mana ujungnya. Tapi kalau gue lihat sih, kalau memang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kalau nggak bisa ya ada upaya yang memang dimungkinkan dalam olahraga, yaitu membawa ke CAS ya, Court of Arbitration of Sports kalau nggak salah singkatannya ya. Nah, itu dulu sedikit dari video gue terakhir. Dan kali ini video gue akan berisi rangkuman dari hasil Liga Champions semifinal leg pertama. Sebelum ke Liverpool yang baru aja mengalahkan Villarreal 2-0, gue akan membahas 7 gol yang terjadi di Etihad Stadium ya. Gue akan singgung sekitar 2-3 menit aja lah, mungkin maksimum 4 menit, baru nanti ke Liverpool. Nah, jadi mungkin lu udah nonton sebagian ulasan terkait dengan kemenangan City atas 4-3 dari Madrid ya. Gue akan cepat aja ngulasnya. Jadi memang kemenangan ini boleh dikatakan belum mengatakan apapun. Ya, kita tahu saat di fase sebelumnya ya, per-8 final itu Madrid dan PSG ya, main di PSG itu Madrid kalah kalau nggak salah ya, kalah 1-0. Dan begitu di Bernabeu dihajar, dibalikin jadi 3-1. Jadi hasil 4-3 dari Madrid itu bagi Man City belum mengatakan apapun. Nanti di leg kedua nanti apapun masih bisa terjadi. Nah, sedikit gue mau bahas terkait dengan pertandingan ini. Sekali lagi ini pertandingan yang sangat seru, sangat terbuka, dan juga pertandingan yang menunjukkan memparadekan kualitas ya. Karena kalau kita lihat gol-golnya memang terutama gol dari Kevin De Bruyne, gol pembuka, sama golnya Benzema. Ini gol yang nggak mudah sebenarnya. Umpannya bagus, tapi sebenarnya ada cover yang cukup ketat dari lawan masing-masing. Terutama De Bruyne, gol pertama itu kan dijaga sama Carvajal ya, pakai kaki. Dia coba tutup, tapi masih sempat dicuri dengan kepala oleh De Bruyne. Posisi nyundulnya juga nggak gampang, agak rendah. Kemudian juga golnya Benzema juga ada cover dari, kalau nggak salah, Ruben Dias atau siapa gitu, gue lupa. Masih sempat juga dia tapping dan akhirnya gol. Namun ada beberapa juga gol yang memang disebabkan oleh kesalahan pemain bertahannya itu. Yaitu salah satunya itu gol Gabriel Jesus. Itu dia kalau nggak salah Alaba yang jaga dia, cuman salah move, akhirnya Gabriel Jesus bisa mengambil posisi syuting dan akhirnya golin. Nah, ini menarik juga khusus untuk Gabriel Jesus ya. Kalau lu ingat, setelah dia mulai diisukan akan hengkang ke luar atau ya hengkang ke Arsenal, ini dia malah ngecun ya. Kemarin juga di Liga dia cetak 4 gol ya, lawan siapa ya kemarin, gue lupa. Man City itu lawan Watford. Nah, bahkan 1 assist, jadi dia terlibat dalam 5 gol. Makanya gue bikin judulnya Jesus ngamuk di Etihad ya. Kemudian kemarin juga di lawan City dia juga mencetak 1 gol dan juga cukup bagus dalam beberapa kali positioning, dia buka ruang dan sebagainya. Nah, kemudian satu lagi gol yang disebabkan kesalahan strategi atau pemain individu. Kalau ini sebenarnya antara individu dan taktik ya. Ketika John Stones ditarik keluar, kemudian dimasukkan Fernandinho yang kita tahu sudah tergerus umur ya. Bahasa gampang gue dikelecehin lah ya sama Vinicius. Jadi gue pakai bahasa yang nggak berat ya. Jadi kita lihat bagaimana skill, visi dari Vinicius semakin matang dari waktu ke waktu. Jadi gue bingung kalau ada yang mengkritik seorang Vinicius. Ini tidak mudah ya bagi pemain yang punya latar belakang dari Amerika Latin, kemudian bisa berkembang dan menyesuaikan, beradaptasi dengan klub seperti Real Madrid yang punya pakem,
dan silabus yang sangat clear, sehingga adaptasi mental ini juga makin baik. Semoga kita lihat memang agak riskan ya waktu gue melihat Fernandinho ada di kanan. Ini seperti memberikan makanan kepada singa lapar ya. Karena Vinicius punya speed, Fernandinho nggak punya gitu. Jadi agak-agak ironis ya. Gue pikirnya tadi Fernandinho-nya agak ditarik ke tengah. Ini kita lihat ya. Kemudian Laporte bermain di kanan atau Ruben Dias ya, karena bagaimanapun juga lebih punya speed lah. Tapi ya nggak tahu kenapa dan akhirnya kita lihat bisa dilewati sama Vinicius dan akhirnya terciptalah gol kedua bagi Madrid ya setelah Benzema tadi. Kemudian ada gol lagi dari Bernardo Silva dan ditutup oleh gol Benzema penalti di menit ke-82 ya, golnya tendangan Panenka. Ini yang banyak menyamakan dengan golnya Zidane di Piala Dunia 2006 ya lawan Italia saat itu. Anyway, ini adalah salah satu semifinal terbaik yang pernah gua tonton. Kalau lu masih inget dulu ada pertandingan juga yang sangat menarik antara MU, udah lama banget sih ini ya. Mungkin bagi sebagian dari lu malah mungkin belum lahir. Itu antara Madrid waktu masih ada Ronaldo kuncung, Ronaldo botak dengan melawan MU. MU masih ada Ruud van Nistelrooy. Dulu skornya 3-3 di Old Trafford. Itu gue inget banget. Itu seru banget pertandingannya dan ini seperti pertandingan MU City dan Madrid itu seperti mengingatkan gue ke pertandingan tadi Madrid dan MU tahun berapa 2002 kalau nggak salah atau 2003 lah, udah lama. Oke, jadi di Bernabeu masih ada harapan 50-50 lah peluang dari kedua tim ini. Yang pasti kalau gue melihat sih ya dua tim ini layak lah ke final. Sayang mereka bertemu di semifinal ya. Oke, itu dari Man City dan Madrid. Kita ke Liverpool dan Villarreal. Nah, ini tim masih on the way quadruple ya dan luar biasa. Nothing could stop Liverpool at the moment. Mereka sudah berapa pertandingan nih nggak kalah-kalah ya. Coba gue lihat. 11 pertandingan terakhir gak kalah. Jadi terakhir mereka tuh kalah tuh lawan Inter Milan tanggal 9 Maret. Itu pun sebenarnya nggak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Sementara sebelumnya lagi mereka kalah itu udah lama banget 20. Jadi total di luar Inter Milan tadi mereka tuh terakhir kalah tuh 29 Desember. Jadi kalau dihitung Januari, Februari, Maret, April sudah hampir 4 bulan lah mereka di luar Inter tadi ya, tidak terkalahkan. Jadi waktu itu mereka kalah dari Leicester 1-0 akhir Desember ya. Jadi luar biasa, marching on terus Liverpool. Mereka sudah dapat Piala Liga. Sekarang juga sudah mungkin gue bilang kalau menurut gue ya selangkah lagi mereka akan jadi juara Liga Champions. Karena menurut gue di leg kedua mereka punya peluang yang sangat besar ya untuk mengatasi di Villarreal dan tinggal di final. Di Liga ini memang masih 50-50 karena mereka masih tergantung dari City ya yang ada di atasnya 1 poin. Kemudian di FA Cup juga tinggal nunggu nanti di final ya. Nanti di final mereka akan berhadapan dengan Chelsea. Ya ini juga masih 50-50. Tapi yang jelas kalau lihat dari kesiapannya dari skuadnya, mereka benar-benar dalam keadaan full strength ya 100%. Seingat gua hampir nggak ada yang cedera ya. Van Dijk, Ibo Konate, Robertson, TAA, seterusnya lah semua hampir nggak ada yang cedera seingat gua ya. Paling nggak tim utamanya. Nah sekarang kita ke teknis pertandingan antara Liverpool dan Villarreal. Nah ini pertandingan yang sebenarnya dari formasi yang ditampilkan oleh Klopp kita bisa lihat bahwa Klopp tidak memandang sebelah mata sedikit pun Villarreal. Jadi dalam beberapa kesempatan gue selalu memberikan appreciate buat Villarreal. Ini tim yang bukan kebetulan, bukan main-main. Tim yang disusun dari remah-remah bahasa gue. Dari banyak bekas pemain bagus atau dipinjamkan seperti Justin Voigt, Lo Celso, Coquelin, bekas pemain Arsenal. Kemudian siapa lagi? Capo, mantan pemain Watford. Ini ternyata bisa diramu oleh Unai Emery jadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan kebetulan musim lalu mereka juara Europa League ngalahin MU, menyingkirkan Juventus dan yang paling membuat orang akhirnya memandang mereka adalah ketika mereka menyingkirkan Bayern Munchen. Terlepas dari apapun strateginya, artinya tim ini punya
ability untuk mengalahkan siapapun. Tapi memang kali ini mereka berhadapan dengan Liverpool yang juga jauh lebih siap secara mental maupun juga secara teknis dan juga secara individu. Nah, makanya itu tadi Klopp menampilkan pemain terbaiknya. Beda ketika mereka menghadapi Benfica di leg pertama, apalagi leg kedua itu tidak full tim ya, karena Klopp harus juga mengukur-ngukur supaya tenaga para pemain itu nggak habis sampai dengan garis finish. Nah, tapi melawan Villarreal dia tidak mengambil resiko dan ini terbukti mereka butuh waktu 53 menit sampai akhirnya memaksa lawan melakukan kesalahan. Ada sebuah shot dari Henderson dan bukan salah diantisipasi sih, ya deflected lah dari Estupiñán dan akhirnya masuk, dan setelah itu 2 menit kemudian ada gol dari Sadio Mane yang membuat pertandingan agak lebih mudah dikontrol oleh Liverpool. Cuman catatan gua, setelah 2-0 pun Klopp tidak menganggap remeh. Kalau kita lihat lawan Benfica, begitu mereka unggul 2-1 kalau nggak salah babak kedua awal lah, itu dia langsung loading pemainnya supaya fresh. Tapi ini enggak. Setelah menit ke-55 mereka unggul 2-0, itu Klopp baru melakukan pergantian pemain, itu menit ke agak lama lah, menit ke 72. Jadi kira-kira berapa tuh? Hampir 20 menit kemudian lah setelah mereka unggul 2-0, baru Klopp melakukan pergantian pemain. Narik Henderson, ganti Keita, kemudian narik Mane, masukin Diogo Jota. Nah, Jota juga bagus sih penampilannya, cuman saya nggak bisa nambah gol, nggak dapat killing the goal ya, karena 2-0 juga harus hati-hati nanti main di El Madrigal. Dan kemudian masukin Origi menggantikan Luis Diaz ya untuk menyimpan tenaga, karena weekend nanti mereka akan berhadapan dengan Newcastle, jadi nggak mau ngambil resiko. Nah, kalau dari permainannya sih itu tadi ya, Klopp benar-benar menjaga betul ya hasil dan juga kondisi para pemainnya. Jangan sampai dia menang tapi kemudian ada yang cedera dan sebagainya. Tapi satu catatan mungkin gue rasa secara umum sih nggak ada masalah ya. Artinya contoh kerja sama Mane dan Salah ini juga semakin kompak ya, nggak ada isu lagi seperti tahun lalu. Dan ini mengingatkan gue juga, Rangnick pernah ngomong bahwa Liverpool ini tim yang sangat solid dan memberikan harmonisasi antara pemain yang sudah lama bermain secara bersamaan, mungkin 3-4 tahun, let's say seperti Salah, Mane, Firmino, dengan pemain baru yang cepat nyetel seperti Luis Diaz dan benar-benar mengisi kekosongan, menjadi katakanlah ban serep ya ketika dibutuhkan. Artinya ban serep itu bukan dalam arti dia nggak ada skill, cuman ketika memang ada pemain utama yang harus disyaratkan, dia bisa menggantikan perannya dengan sangat baik. Jadi memang itu dia kombinasi antara pemain yang sudah lama main dengan pakem yang ada, itu ditambah lagi pemain baru yang nyetel, ini memang membuat Liverpool yang nggak heran mereka on the way quadruple. Tapi ada satu lagi penampilan pemain yang ada up and down. Menurut gue yang makin berkembang adalah Ibo Konate. Ini sekali lagi akhirnya sepanjang sejarah Liverpool sejak Van Dijk masuk, menurut gue akhirnya Van Dijk dapat partner yang let's say bisa mengimbangi, sehingga Van Dijk nggak sepenuhnya menggendong lini pertahanan dari Liverpool bersama Alisson. Jadi benar-benar Konate ini berkembang sangat positif. Hanya ada satu pemain yang gue lihat, mungkin lu agak setuju, mungkin lu setuju, mungkin nggak, gue nggak tahu, agak sedikit menurun penampilannya, yaitu Trent Alexander-Arnold. Ya, kalau gue lihat sih mungkin ini faktor psikologi ya, karena honestly berapa waktu lalu gue baru umurnya dia tuh baru 22 atau 23 gitu. Gue pikir tuh 25, 26. Gue nggak bener-bener. Dan akhirnya gue menarik kesimpulan, mungkin dengan usia seperti itu, lu bayangin gak sih, ini mungkin usia-usia kuliah lah, ya kan? Lu sudah memenangi I think almost every major trophies he can get as a professional football player. Ya, Piala Liga Champions, Liga, dan kalau nggak salah juga Piala Dunia antara klub ya. Kalau bahkan dia masuk ke final, dia nggak masuk ke final Euro. Ya, artinya dia sudah di level tertinggi lah di klub. Jadi mungkin ada rasa juga agak jenuh atau apa segala macam. Dan ini yang kalau gue bilang sih mungkin mempengaruhi permainannya agak sedikit menurun. Walaupun kita lihat daya juangnya masih oke. Kemarin berapa kali dia juga ikut high pressing dan itu membuahkan hasil. Tapi ya crossingnya, kemudian juga free kicknya, corner kicknya itu nggak setajam dulu musim lalu ya. Tapi it's okay ya, dalam satu tim tuh kadang-kadang ada yang naik turun. Kalau lu ingat juga mungkin sekitar 1-2 bulan lalu, 1 bulan lalu lah,
Salah agak turun, tapi ada pemain lain yang naik seperti Luis Diaz dan Firmino dan sebagainya, atau Jota, ya itu fine-fine aja ya. Nggak mungkin juga satu tim itu 11-11-nya atau bahkan 20-20-nya itu selalu bermain top perform ya. Jadi ya itulah, Liverpool ini luar biasa menurut gua. Jadi nggak heran kalau mereka mungkin kalau quadruple cukup berat ya, terutama Liga. Tapi kalau Liga Champions atau FA Cup, gua rasa at least salah satu tuh bisa mereka dapat ya. Jadi udah melengkapi Piala Liga yang mereka dapatkan. Tapi who knows ya, siapa tahu mereka bisa sapu bersih. Ya walaupun gue bukan pendukung Liverpool ya, gue senang-senang aja sih, karena memang tim ini layak dan sangat luar biasa ya. Ya mungkin itu dulu video dari gua. Gua akan coba juga bikin video nanti hasil Europa League semifinal dan juga Conference League, terutama yang ada AS Romanya ya. Oke, terima kasih sudah nonton video gua. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. Dan gue baru sadar ternyata subscribernya sudah 5.000 lebih ya. Walaupun mungkin buat tuh 5.000 doang. Yang ini udah segini sih, it's okay buat gua. Setiap satu subscriber sangat berarti, selama memang subscriber itu berkualitas ya. Jadi kita yuk diskusi di bawah. Kalau diskusinya dengan kata-kata yang sopan, walaupun berbeda nggak masalah. Yang penting lu jangan pakai kata-kata yang kasar dan jangan norak ya. Kritis, gue akan suka, gue akan balas, dan kalau lu benar gue akan appreciate ya. Sekali lagi thank you untuk yang selalu mengikuti video gua. Jangan lupa like seperti biasa. Kalau lu merasa bermanfaat video ini, lu share, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya, karena kadang-kadang gua ngeluarin video ini pagi-pagi buta ya. Jadi atau ya di waktu-waktu yang agak random ya. Ya itulah gua, supaya lu juga nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, terima kasih. Ini sudah 15 menit, bahkan 16 menit lebih video gua. Sekali lagi, gue berharap lu dalam keadaan sehat, dan kita jumpa lagi di video gue yang lainnya. Salam sehat.